Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prastio dengan NIM 2220803078. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi, kelas 2283C. Di sini saya akan memaparkan materi dari tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Fatia Nopriani STMKOM. Di sini saya akan memaparkan materi dari pertemuan kelima, yaitu bersaing dengan menggunakan teknologi informasi. A. Lingkungan persaingan. Suatu perusahaan dapat survive atau bertahan dalam jangka panjang jika berhasil mengembangkan strategi untuk menghadapi 5 tekanan persaingan yang umumnya dihadapi dalam lingkungan bisnis. 5 kekuatan tersebut meliputi 1. Ancaman pendatang baru. Banyak ancaman untuk survival dalam jangka panjang datang dari perusahaan yang belum ada atau belum hadir dalam industri atau pasar. Ancaman dari pendatang baru memaksa manajemen puncak untuk memonitor kecenderungan, terutama tren teknologi yang mungkin akan meningkatkan persaingan. 2. Persaingan antar perusahaan yang ada. Dalam industri yang sudah matang, pesaing yang ada bukanlah sebagai ancaman. Secara spesifik, masing-masing perusahaan telah menemukan ceruknya atau langganan. Bagaimanapun, perubahan manajemen, kepemilikan, atau aturan main dapat meningkatkan ancaman serius bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. 3. Daya tawar para penyalur. Para penyalur yang memiliki akses untuk membatasi sumber daya atau siapa yang mendominasi industri mereka pasti akan menggunakan pengaruh tersebut. Banyak perusahaan mencoba untuk mengurangi ketergantungan mereka pada suatu perusahaan untuk membatasi kekuatan tawar penyalur tersebut. 4. Daya tawar pelanggan. Pelanggan dapat tumbuh kuat dan besar sebagai hasil penguasaan pasar oleh mereka. Sebagai contoh, Walmart adalah pelanggan paling besar untuk konsumen paket produk dan sering juga mendiktekan terminologi kepada pembuat barang-barang tersebut. Demikian juga perusahaan raksasa, Procter dan Gamble. 5. Ancaman barang pengganti. Kemungkinan pelanggan dapat menggunakan produk yang lain atau berbeda untuk memenuhi kebutuhannya yang sama. Hal ini menunjukkan adanya ancaman barang pengganti. B. Dasar strategi persaingan. Keunggulan bersaing dimiliki oleh suatu perusahaan bila mereka berhasil melakukan beberapa kegiatan yang mempunyai nilai lebih kepada pelanggannya secara lebih baik daripada yang dilakukan oleh para pesaingnya. Keunggulan bersaing dapat dikembangkan dengan mengikuti satu dari beberapa strategi di bawah ini. 1. Strategi pertumbuhan. Secara signifikan memperluas kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa, memperluas ke pasar global, melakukan diversifikasi produk dan jasa baru, atau berintegrasi ke dalam produk dan jasa yang berhubungan. 2. Strategi persekutuan atau aliansi. Membuat hubungan dan persekutuan bisnis baru dengan para pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Hubungan ini dapat meliputi merger, akuisisi, joint venture, membentuk perusahaan virtual, atau kesepakatan pemasaran, manufaktur, atau distribusi antara suatu bisnis dengan mitra dagangnya. 3. Strategi kompetitif lainnya. Dapat mengunci pelanggan dan pemasok, locking in customers and supplier, membangun hubungan yang bernilai dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. 2. Membangun biaya berpindah, itu bisa melakukan investasi dalam TI untuk meningkatkan operasi atau menyebarkan inovasi. 3. Meningkatkan halangan masuk. Meningkatkan biaya investasi atau kerumitan TI yang dibutuhkan untuk bersaing dalam industri atau segmen pasar. Keempat, mendorong investasi dalam TI, yaitu bisa mengembangkan berbagai produk dan jasa baru yang tidak akan mungkin dihasilkan tanpa kemampuan TI yang kuat. Mendorong investasi dalam TI, mengembangkan berbagai produk dan jasa baru yang tidak akan mungkin dihasilkan tanpa kemampuan TI yang kuat. Biaya yang lebih rendah, yaitu bisa menggunakan TI untuk mengurangi secara mendasar biaya proses bisnis. Yang kedua, bisa menggunakan TI untuk menurunkan biaya pelanggan atau pemasok. Diferensiasi, menggunakan berbagai fitur TI untuk memfokuskan diri pada segmen pasar yang dipilih. Inovasi, buat produk dan jasa baru yang memasukkan berbagai komponen TI. Mendukung pertumbuhan, menggunakan TI untuk mengelola perluasan bisnis secara regional dan global. Yang terakhir, mengembangkan pasar persekutuan.
bisa menggunakan TI untuk membuat perusahaan virtual yang terdiri dari para mitra bisnis. Penggunaan strategis dari teknologi informasi, yaitu bisa mengembangkan sistem informasi antar perusahaan yang menciptakan kenyamanan dan efisiensi, dapat mengalihkan perhatian dari biaya-biaya yang terkait dengan pelanggan atau penyalur. Melakukan investasi dalam aplikasi IT yang lebih maju atau advance. Yang lebih maju atau advance akan membangun penghalang bagi masuknya pesaing baru. Selanjutnya mengikut sertakan komponen IT di dalam produk dan jasa akan membuat persaingan dari produk atau jasa pengganti menjadi lebih sukar. Menyeimbangkan investasi dalam orang-orang atau perangkat keras dan orang-orang perangkat lunak, database, jaringan, serta merubah penggunaan sistem informasi dari hanya menunjang kegiatan operasional menjadi penggunaan aplikasi secara strategi. Rantai nilai. Konsep rantai nilai yang dikembangkan oleh Michael Porter memandang suatu perusahaan sebagai rangkaian dari aktivitas dasar atau rantai yang menambahkan nilai kepada produk dan jasanya untuk mendukung pencapaian suatu margin keuntungan. Di dalam konsep rantai nilai, beberapa aktivitas bisnis adalah merupakan aktivitas utama, sedangkan beberapa aktivitas bisnis yang lain merupakan pendukung. Untuk masing-masing aktivitas, peran dari sistem informasi strategis atau SIS akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mendukung kontribusi setiap aktivitas tersebut kepada rantai nilai yang ada. Sistem informasi strategis atau SIS. Sistem informasi strategis adalah sistem informasi yang mendukung kegiatan secara operasi atau proses manajemen yang melengkapi perusahaan dengan produk dan jasa strategis, serta kemampuan untuk mencapai keunggulan dalam bersaing. Proses mendukung menciptakan infrastruktur internal untuk menyediakan dukungan bagi pekerjaan yang khusus dari aktivitas utama. Sistem pengelolaan pengetahuan. Manajemen pengetahuan telah menjadi salah satu dari penggunaan teknologi informasi strategis yang utama. Sistem manajemen pengetahuan kadang-kadang disebut sistem belajar secara adaptif, karena mereka menciptakan siklus dari organisasi mereka, yaitu dari organisasi pembelajaran, yang disebut proses belajar adaptif yang berulang, yang memungkinkan pengetahuan dalam perusahaan untuk secara terus-menerus membangun dan mengintegrasikan pengetahuan ke dalam proses bisnis, produk, dan jasa. Dengan demikian akan membantu perusahaan tersebut untuk menjadi suatu penyedia jasa dan barang-barang yang tangkas dan lebih inovatif. Ringkasan, sistem informasi dapat memainkan beberapa Sistem informasi dapat memainkan beberapa peran strategis di dalam bisnis. Internet, intranet, extranet, dan teknologi lain internet yang berbasiskan internet dapat digunakan secara strategis untuk e-bisnis dan e-commerce dan memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan. IT dapat secara strategis digunakan untuk meningkatkan kerja bisnis. Suatu perusahaan dapat menggunakan IT untuk membantu mereka menjadi suatu perusahaan yang tangkas yang dapat menjawab dengan cepat perubahan dalam lingkungannya. Pembentukan suatu perusahaan maya telah menjadi strategi bersaing yang penting di dalam pasar global yang dinamis saat ini. Keunggulan bersaing yang kekal saat ini hanya dapat muncul dari penggunaan yang inovatif dan manajemen pengetahuan yang terorganisasi dengan baik oleh perusahaan dan organisasi pembelajaran. Demikian pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.